Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Seperti yang sudah kita fahami bersama, bahwa sebagai manusia kita terdiri dari 3 unsur, yaitu jiwa, raga, dan ruh. Dalam Al-Quran surat ke-17, yaitu surat Al-Isra, pada ayat ke-85, kita simak sejenak pemirsa. Demikian tersurat, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Jadi yang harus kita kaji adalah jiwa dan raga. Seperti yang sudah kita pahami juga, raga adalah syariat dan jiwa adalah hakikat. Dalam kita beribadah, pengertian ibadah adalah seluruh perintah Allah, seluruh larangannya, dan petunjuk-petunjuk Allah, firman-firmannya yang harus kita laksanakan, kita tunaikan, dan kita tegakkan. Secara syariat, kita melaksanakan dan menunaikan ibadah itu. Nah, bagaimana dengan hakikat, dengan jiwa kita? Kita coba ilustrasikan pemirsa, saat kita masih dalam masa-masa sekolah, kita diwajibkan untuk hadir di sekolah, di dalam kelas setiap hari jam 7 pagi misalnya, hingga siang selesai sekolah, kita baru bisa pulang meninggalkan sekolah. Dan secara syariat kita datang mendengarkan, menyimak guru-guru kita menyampaikan pelajaran. Itulah secara syariat kita harus wajib hadir, duduk, mendengarkan, dan menyimak apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu pelajaran-pelajaran yang kita harus memahaminya. Nah, kata memahami itu adalah suatu kebutuhan pemirsa. Jadi tidak hanya datang, duduk, dan mendengarkan dan menyimak apa-apa yang harus disampaikan dari guru-guru kita, namun kita juga harus memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, hingga suatu saat setelah 1 semester misalnya kita menghadapi ujian, kita harus bisa mengerjakannya hingga kita bisa naik kelas. Itu adalah kebutuhan kita. Jadi kewajiban kita sebagai murid, kita harus hadir setiap hari, duduk di dalam kelas, mendengarkan, menyimak
semua pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Sedangkan kebutuhan kita adalah kita harus memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita itu agar kita bisa mengerjakan saat kita menghadapi soal-soal pada akhir semester dan kita bisa berhasil dengan nilai yang memadai untuk bisa naik kelas. Jadi di sini ada secara syariat kita harus hadir dan secara hakikat kita harus memahami apa yang guru-guru kita sampaikan. Demikian pula dengan ibadah, pemirsa. Jadi secara syariat kita harus menunaikan semua perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan petunjuk-petunjuk Allah. Itulah secara syariat, secara raga yang harus kita tunaikan. Nah, secara hakikat itu adalah diperuntukkan untuk jiwa kita, karena jiwa kita lah yang kelak akan kembali kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara hakikat jiwa kita adalah membutuhkan apa-apa yang terkandung dalam ibadah itu. Jiwa kita harus memahami semua perintah-perintah Allah dan larangannya, serta petunjuk-petunjuk Allah, firman-firman Allah yang tertera, yang ada dalam Al-Quran. Jadi secara syariat raga kita menunaikan ibadah, secara hakikat jiwa kita menegakkan ibadah. Jadi syariat adalah raga, kita wajib melaksanakan dan menunaikan ibadah itu. Secara hakikat jiwa kita membutuhkan isi atau kandungan dari ibadah itu. Jadi bedanya seperti itu, pemirsa, antara kewajiban dan kebutuhan. Jadi kebutuhan bila kita hanya kewajiban bila kita hanya melaksanakan dengan raga kita, tapi kita tidak memahaminya, apa yang kita laksanakan, kita tunaikan, berarti jiwa kita tidak mendapatkan apa-apa, pemirsa. Jadi jiwa kita sebetulnya membutuhkan itu. Jiwa kita harus memahami seluruh ibadah-ibadah yang secara syariat kita tunaikan agar jiwa kita bisa mengimplementasikan kandungan dari ibadah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah arti dari menegakkan ibadah-ibadah yang kita lakukan secara syariat, agar kita bisa berperilaku, berbuat, menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan ini, dan kita memiliki akhlak yang baik dan benar, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, karena kita berbuat segala sesuatu di dunia ini berdasarkan ibadah-ibadah itu,
pemirsa, berdasarkan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan petunjuk-petunjuk Allah. Saat kita bisa menerapkan semua itu dalam kehidupan kita, insya Allah akan ridho. Dan saat Allah ridho, Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Seperti itu pemirsa, beda antara kewajiban dan kebutuhan. Jadi kesimpulannya, ibadah yaitu perintah Allah adalah rukun Islam. Kelima rukun Islam itu, larangan-larangan Allah juga harus kita tinggalkan. Demikian pula petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran harus kita laksanakan. Secara syariat kita lakukan dengan raga, itu adalah kewajiban. Secara hakikat jiwa kita membutuhkan semua itu pemirsa, agar kita selamat dunia dan akhirat. Demikian pemirsa, pemahaman mengenai kewajiban beribadah dan kebutuhan dari ibadah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.